Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita semua Buya Yahya dan keluarga, semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau dalam kesehatan serta sehat walafiat, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, dan juga semoga urusan doanya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada para santri, para satin, para jamaah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dan juga masih dipermudah oleh Allah untuk senantiasa menghadiri majlis mulia. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan juga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah permudah kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami sahabat para pendengar Haraduku dan juga para pemirsa Al-Baji TV dimanapun anda berada, semoga tetap istiqomah selalu mendengarkan kajian kita Bidayatul Hidayah bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik para hadirin hadirat, para pendengar Haraduku dan juga para pemirsa Al-Baji TV dimanapun anda berada, seperti biasa setiap pada subuh selama bulan suci Ramadan kita akan sama-sama menyimak ataupun mengkaji kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, untuk memakan waktu, mari kita mulai saja kajian kita dengan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru sholata ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Thumma nusalli wa nusallimu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ya ghafirat dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para pemirsa, para pendengar, hadirin hadirat, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang manfaat, dimuliakan dengan kerinduan kepada kebaikan, dimuliakan dengan kerinduan kepada kemuliaan, dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan ridhonya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli istiqomah, segala istiqomah yang terus bisa berkumpul, bergabung dalam program-program kemuliaan. Kita dengan Imam Ghazali, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, kita sudah sampai kepada
apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang maksiat. Qismu tsani, bagian yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah, Al-Qaul fi Ijtinabil Ma'asi, tentang menjauhi kemaksiatan. Agama dibagi dua, separuh menjalankan perintah, yang separuh menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan jauh lebih berat daripada menjalankan perintah. Lebih berat menjauhi kemaksiatan. Dan kesenangan adalah diliputi dengan neraka, diliputi dengan kesenangan. Jadi kemaksiatan itu menggoda. Menggoda. Ada dua penggoda yang luar biasa, adalah yang pertama hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah syaitan yang selalu membisikkan kepada kita untuk melakukan kemaksiatan. Ila angkol, sampai kepada apa yang dikatakan Imam Ghazali, wa alam katailah. Ketahuilah bahwasanya annaka, sesungguhnya engkau, innama ta'sillaha bijawarihika, bermaksiat engkau kepada Allah dengan anggota tubuhmu. Wahia, sementara kau harus tahu yang namanya anggota tubuhmu itu adalah ni'matun minallahi alaika, nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wa amanatun ladaik, amanah yang harus kau jaga. Wasni'at fasti'anatuka, kemudian menggunakan, di saat engkau menggunakan anggota tubuh tersebut, di saat engkau menggunakan binikmatillahi, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ala maksiatihi, ala maksiatin, di dalam kemaksiatan itu adalah ghayatul kufrani, pengingkaran nikmat yang luar biasa, puncak pengingkaran nikmat. Matamu adalah karunia, nikmat sekaligus amanat. Lidahmu adalah nikmat sekaligus amanat, telingamu adalah nikmat sekaligus amanat. Dan semua anggota tubuhmu ini adalah amanat dari Allah, dan akan ditanya satu persatu. Akan ditanya oleh Allah satu persatu tentang itu semuanya. Dan ini adalah amanat. Maka jika engkau menggunakan anggota tubuhmu untuk kemaksiatan, maka engkau sudah tidak amanat lagi. Sebab anggota tubuh ini dititipkan kepadamu bukan untuk kau gunakan dalam kejelekan dan kemaksiatan, akan tapi hendaknya itu semua engkau gunakan untuk kebaikan. Wa khiyanatuka, termasuk ini adalah pengkhianatanmu. Fi amanatin, akan amanat yang Allah berikan. Istauda'akahumullah, istauda'akahallahu, yang Allah titipkan kepadamu. Ini adalah wayatut tuhyan. Wa khiyanatuka, khianatmu terhadap amanat yang Allah titipkan kepadamu adalah wayatut tuhyan, sebuah pembangkangan, pelanggaran, kejahatan yang amat berat. Fa'adauka ri'ayak, fa'adauka, maka ketahuilah ra'iyatul ra'aya, ra'ayaka, fa'adauka, anggota tubuhmu adalah ra'ayak, adalah tanggung jawabmu. Kalau sebagai seorang presiden, rakyatmu. Anggota tubuhmu ini adalah rakyatmu, tanggung jawabmu. Fangdur kaifa tar'aha, bagaimana engkau mengemban, bagaimana engkau ngomong, bagaimana engkau membawa tanggung jawabmu tersebut. Wa kullukum ra'in, dan setiap kalian ini adalah sebagai seorang
ra'in, pengembala, penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kamu punya tanggung jawab untuk mengurus tanganmu, engkau punya tanggung jawab untuk mengurus lidahmu, punya tanggung jawab untuk mengurus matamu, kau gunakan untuk apa itu semuanya? Wa'lam, ketahuilah anna jami'a a'dha'ika, ketahuilah bahwasanya semua anggota tubuhmu satashhadu, akan bersaksi, alaika, bersaksi alaika, bukan laka, alaika, bersaksi menjadi lawanmu. Fi arasatil qiyamati, di hari kiamat. Dia akan menjadi saksi lawanmu. Saksi atas perbuatanmu. Semua akan berbicara, anggota tubuhmu, kakimu melangkah kemana, dia akan bercerita, aku dibawa ke tempat yang haram, ya Allah. Tanganmu akan bercerita, aku dibawa ke tempat, digunakan untuk melakukan yang haram, ya Allah. Bilisanin taliq, dengan ungkapan, dengan lesan tolik, maksudnya yang tidak pernah kesusahan untuk berucap. Tolik itu terbebas, maksudnya fasih, jelas, nggak ada yang menghalanginya. Tolik dzalik itu adalah dengan ungkapan yang fasih, jelas. Tufaddihuka bihi ala ru'usil khalaik, maka anggota tubuhmu itu akan tufaddihuka, akan membuka, membongkar dirimu, membongkar aibmu sendiri. Alhamdulillah. Ala ru'usil khalaiki, di hadapan makhluk-makhluk Allah di akhirat nanti, di padang mahsyar. Tampak dosa yang dilakukan akan ditampakkan oleh Allah, dipermalukan, dilihat oleh semua penghuni mahsyar waktu itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna. Tangan mereka, lidah mereka, kaki mereka akan menjadi saksi akan apa yang mereka lakukan. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini telah aku stempel, aku tutup afwahim ala afwahim. Aku tutup, nanti ditutup mulutnya, enggak bisa ngomong. Mulutnya ditutup oleh Allah. Jadi mulut tidak berbicara, yang berbicara adalah anggota tubuh. Di saat mendengar yang semacam ini, para sahabat Nabi pada menangis, ketakutan luar biasa. Karena ini amanat, tidak bisa berbohong nanti. Ini semuanya jujur nanti di akhirat. Yang bohong hanya lidah ini dulu di dunia. Selebihnya adalah nanti akan jujur di hadapan Allah. Fahfad ya miskin. Hei para penuntut ilmu yang miskin, serba kekurangan. Ini kita betul ya Imam, kami betul miskin nih. Kurang semangat, kurang ibadah, kurang taat, kami miskin ya Imam. Kita disebut miskin, ya miskin. Miskin itu kesian. Orang yang perlu dikasihani, hei orang yang perlu dikasihani, ente ini perlu dikasihani. Fafat ya miskin, hei yang miskin, orang yang perlu dikasihani. Jami'a badanika minal ma'asi, anggota tubuhmu semuanya dari kemaksiatan. Wa khususan lebih-lebih a'dha'ak kas-sab'ata, anggota tubuh yang 7, anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu, fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, neraka jahanam punya 7 bab pintu. Di neraka jahanam ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu ada bagiannya masing-masing. Ada orangnya masing-masing. Ada penghuninya masing-masing. Na'udzubillah. Semoga kita tidak pernah kenal pintu itu. Wala yata'ayyan litilkal ababi, dan tidak akan masuk kepada, tidak ditentukan untuk masuk ke pintu tersebut, tidak ditentukan masuk pintu tersebut. Illa min
illa man asallaha bihadhil a'dha'i sab'ati, kecuali orang yang bermaksiat dengan anggota yang 7 itu. Masya Allah. Wa ya al-ain, mata, wal udhun, telinga, wal lisan, lidah, wal batn, perut, wal faraj, kemaluan, wal yad, tangan, wal rijl, kaki. Ammal ainu, awas, mata, ini satu persatu dilacak oleh Imam Ghazali. Matamu, bersyukurlah jika anda termasuk golongan orang yang tidak diberi oleh Allah mata. Yang buta tidak punya dosa mata. Yang buta tidak punya neraka dengan mata. Karena mata yang buta. Hei hamba yang dibutakan oleh Allah di dunia, ketahuilah engkau akan diberi oleh Allah mata batin. Dan di akhirat nanti tidak punya dosa mata. Fa ammal ainu, adapun ain matamu, fa innama khuliqat laka, diciptakan untukmu mata tersebut, litahtadiya, untuk engkau minta petunjuk, litahtadiya, untuk engkau jadikan petunjuk, biha, dengan matamu tersebut, fid dzulumati, di dalam kegelapan. Matamu itu untuk kau mengetahui jalan mana yang harus kau tempuh. Wa tasta'ina biha fil hajat, untuk kau mencari kebutuhanmu, keperluanmu. Wa tandur biha ila ajaibil majaibi malakutil ard, untuk kau gunakan melihat keajaiban ciptaan Allah agar semakin kuat imanmu. Was samawat, dan kerajaan langit juga. Wal ard, bumi. Wa ta'tabir bima fiha, dan kau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari pandangan, dari penglihatanmu untuk melihat semesta ini. Fil ayat, minal ayati, dari kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan matamu itu engkau lihat semesta, lihat ada gunung menjulang tinggi. Untuk kau merenung agar kau semakin yakin akan keagungan Allah. Lihat semesta semuanya. Kau lihat ciptaan-ciptaan Allah yang mengagumkan itu. Fafatha an arba'in, maka hendaknya kau jaga matamu dari 4 hal berikut ini. Antandur biha ila ghairi mahramin, untuk melihat kepada selain mahrammu. Melihat kepada selain mahrammu, ini adalah urusan lawan jenis, segala yang membangkitkan syahwat. Menjaga, Masya Allah. Kadang kita tidak peduli urusan yang demikian. Jangan melihat lawan jenis kecuali memang ada hajat. Tidak laki, tidak perempuan. Sebab sekalian adalah normal, punya daya tarik dan tertarik. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya kau selalu bisa menjaga matamu. Dan katakan qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada para wanita juga hendaknya dia bisa menjaga matanya. Dari mata itulah nanti munculnya menjadi rusaknya hati. Mata yang liar, mata yang binal, mata yang jalang, mata yang tidak dikontrol oleh syariat, mengerikan. Sehingga kadang melihat sesuatu yang mata pun terbejam, masih terkenang di dalam hati gara-gara mata. Perempuan, melihat perempuan yang tanpa ada hajat, memperhatikan, apalagi liar dengan menjelajah dengan macam-macam internet segala macam, lalu melihat gambar-gambar atau apa, atau tiba-tiba dia memperhatikan setiap orang yang lawan jenis yang bukan mahramnya. Ila suratin malihatin, atau melihat gambar yang bagus tentang tubuh seseorang, badan seseorang, lihat baik seorang pria melihat seorang wanita gambar perempuan, atau seorang perempuan melihat gambar laki-laki, gambar yang bagus, yang membangkitkan gairah syahwat. Na'udzubillah. Melihat, perhatikan, merusak hatimu. Wala bi syahwati nafsi, dan jangan sampai engkau melihat itu semua dengan syahwatnya diri, hawa nafsumu. Sini harus perhatikan. Sehingga kenapa dilarang oleh
Islam berduaan dan seterusnya, untuk menjaga jangan sampai hati kita rusak, mata kita rusak dari pandangan. Di sisi lain hendaknya kita menolong kaum pria, wahai para wanita, agar mereka tidak melakukan keharaman, maka tutuplah auratmu. Seorang wanita menutup aurat adalah untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan juga untuk kemaslahatan kaum pria. Sehingga jika orang wanitanya menutup aurat, prianya menjaga, itulah kampung mulia. Kampung terhormat. Kampung yang disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga jangan sampai au tangdur, engkau melihat biha dengan matamu ila muslimin, dengan orang muslim, bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan meremehkan. Sebelumnya adalah melihat dengan syahwat. Kadang orang mengentengkan. Zaman-zaman rusak, lihat media-media informasi. Zaman dulu orang melihat aurat susah. Televisi sangat terbatas. Saat ini naudzubillah, setiap saat dipamerkan di mata anak-anak kita adalah aurat yang dibuka. Di televisi, bahkan kadang naudzubillah ya negeri beginilah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Paling hanya mengusulkan, ada kadang-kadang sekarang gambar perempuan pakai rok pendek dipajang di promo baju atau promo apa, rokok dan sebagainya. Insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita. Yang bertanggung jawab, yang dosa besar adalah pemimpin-pemimpinnya. Kalau Pak Bupati ya bupatinya, Pak. Makanya hati-hati Pak Bupati, Pak Wali Kota yang mendengar suara ini. Jangan sampai ada pajangan-pajangan gambar-gambar yang membangkitkan syahwat. Kalau urusan duit saja, duit bakal berakhir. Menjadikan dirimu terseksa di dunia sebelum di akhirat. Ini lihat pajang-pajang gambar perempuan. Dan tidak boleh kita melihatnya kalau kita pengen selamat. Atangdur biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, dan juga jangan kau melihat orang muslim dengan pandangan merendahkan. Ini sering terjadi karena kita punya kelebihan suatu amal atau ilmu, mata kita kalau mandang orang ini dengan pandangan merendahkan. Siapa ente? Kalau engkau sudah punya pandangan merendahkan, sombong di dalam hatimu, akhirnya engkau menjadi orang yang biasa menolak kebenaran. Itulah hakikat orang sombong. Ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nah, maka sombong itu yaitu merendahkan manusia. Menganggap orang remeh. Pandanganmu pandangan biji, pandangan merendahkan. Tattali' biha, atau semestinya kau gunakan matamu itu untuk tattali' melihat biha dengan matamu tersebut. Ala aibi muslimin, kadang digunakan untuk melihat kekurangannya seorang muslim. Naudzubillah. Aib. Paling pintar kalau mencari-cari kesalahan orang. Kalau mencari-cari kesalahan orang dengan mata, melihat fulan melakukan keharaman, melakukan dosa ini. Ada, ini adalah nasib buruk bagi orang tersebut yang punya hati kotor, selalu mencari-cari kesalahan orang. Wa mal adhan wa mal udhun. Jangan sampai mencari kesalahan orang. Seperti katakan, man tatabba'a aurata akhihi tatabba Allah auratahu yaumil qiyamah. Kalau ada orang mencari-cari kesalahan saudaranya di dunia, nanti kesalahannya akan dibuka di akhirat. Allah, ngeri. Tutup mata jika kita melihat kesalahan seseorang, biasakan kita untuk tidak membicarakannya. Kalau kita sudah terlanjur tahu, kita berdoa semoga Allah mengampuninya. Kadang mencari, sengaja mencari. Wa mal udhun, adapun telingamu fatha, hendaknya kau jam an tusghiya biha ilal bid'ati, untuk mendengar pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran salah ini dari Islam yang ngaco ini. Orang ngaku Islam tapi kacau. Bahkan bukan pemikiran bid'ah saja, pemikiran kafir. Akhir-akhir zaman atas nama ustadz dan sebagainya, lihat omongannya ngelantur, merendahkan syariat Islam.
merendahkan sunnah Nabi, bahkan mengingkari sesuatu yang sudah maklum minad dini bidarurati, menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Alhamdulillah, ini orang-orang busuk. Jangan mendengar omongan mereka itu. Awal ghibah atau menggunjing. Al-fukhs. Fukhs adalah ngomong jorok. Awal khawd fil batil, atau dia terlalu jauh menyelami dunia kebatilan. Dzikri masawi'in nasi, atau menyebutkan tentang kejelekan manusia. Alhamdulillah. Untuk dengar kejelekan, paling senang kalau dengar ibadah. Terus, oh masya Allah. Apalagi peka, kalau ngaji itu nggak paham-paham, bebel, ngantuk di kelas. Tapi kalau sudah dengar gosip, mata mulkanya, telinganya langsung bolong kebuka. Ada model manusia seperti itu. Fa inna khalaqat laka litasma'a biha kalam Allah. Allah menciptakan telinga untukmu itu litasma'a biha, untuk kau mendengar biha dengan telingamu kalam Allah, firman Allah. Mestinya itu semua kau gunakan untuk mendengar kalam Allah. Mendengarkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmat awliyai, dengan kalimat-kalimat hikmah yang indah. Daripada kekasih-kasih Allah, hikmah, kalimat-kalimat yang bermakna dari kalimat Allah, nasihat-nasihat yang berarti dari para guru-guru mulia. Wa tatawassal, agar kau bisa sampai bistifadatil ilmi, untuk mendapatkan ilmu dengan kupingmu itu. Bistifadatil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, biha, dengan telingamu, ilal maliki, kepada zat yang merajai semuanya. Masya Allah. Antuknya Masya Allah. Hilang-hilang. Ente yang ngantuk duluan, jadi punya ketularan. Insya Allah. Mana tadi? Ilal mulkil muqimi, kerajaan yang dipersiapkan di surga nanti. Wa na'imid daimi, nikmat yang abadi. Fi jiwari rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kau gunakan untuk itulah. Telingamu untuk mendengarkan tentang ilmu-ilmu yang menyelamatkan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Lihat di sini yang disebut hanya ilmu yang menjadikan kita bahagia di akhirat. Ilmu dunia enggak terlalu dipikir oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih, jika engkau mendengar, fa idza asghaita, jika engkau mendengar biha, dengan telingamu, ila syai'in minal makarih, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sara makana laka alaik, yang semula adalah telinga itu bermanfaat untukmu, menjadi bahaya untukmu. Yang semula telinga adalah kelebihan untukmu, menjadi kekurangan. Yang semula telinga membawamu kepada kebaikan, ternyata menjadi sebab engkau sengsara. Alaik, wangqalaba, dan akan berubah telinga tersebut, maka nasababa fauzika, maka nasababu fauzika, menjadi sabab halakika, menjadi sebab kehancuran. Yang semula telinga itu menjadi sebab keberuntunganmu, tapi kau gunakan untuk mendengar yang salah, maka ternyata telinga menjadikan sebab kehancuranmu.
Wa hadha ghayatul khusran, ini adalah puncak kerugian yang tidak bisa dikira-kira. Wala tadunna annal itsma, jangan dan awas dan jangan engkau mengira bahwasanya yang namanya dosa itu yaqtassu hanya khusus bagi bihi alqa'il dunal mustami'. Jangan sampai engkau menganggap dosa orang yang ngomong tentang dosa itu hanya khusus bagi yang berbicara tentang dosa. Tidak, yang mendengar tentang dosa-dosa dapat bagian. Bukan si penggunjing saja mendapatkan dosa, pendengarnya pun juga mendapatkan dosa. Fil khabar, sebab dalam hadis diriwayatkan annal mustami' syarikul qail, pendengar itu adalah kongsian, kerjasama ini, sama-sama dapat bareng dengan orang yang berbicara. Jadi pendengar itu mendapatkan bagian paruh. Kalau orang menceritakan tentang sebuah dosa, ya sama ini dapat. Wa huwa ahadul muqtabin, maka itu golongan menjadi orang yang menggunjing juga. Jika Anda mendengar orang menggunjing, kalau Anda diam tapi tidak mau pergi dan tidak mau mengingatkan, maka Anda termasuk golongan penggunjing. Na'udzubillah. Wa amal lisanu, adapun lisanmu, lidahmu, fa inna ma khuliqa laka, lidah itu diciptakan untukmu. Lidahmu diciptakan untukmu untuk litukthira bihi dzikrallahi, untuk engkau memperbanyak dengan lidahmu itu zikir kepada Allah. Gunakan lidahmu yang masih bisa berucap untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Wa tilawata kitabi, atau untuk mendengar kitab Al-Qur'an. Wa tursyida bihi khalqallahi, atau engkau memberikan petunjuk dengan lidahmu kepada hamba-hamba Allah. Ila tariqih, ke jalan yang Allah ridai. Wa tudhir bihi, hendaknya untuk engkau menampakkan bihi, dengan lidah tersebut, ma fi dhamirika, apa yang ada di dalam hatimu, min hajati dinika, dalam urusan hajat agamamu, wa dunyaka, dan duniamu. Wa idza ista'maltahu, jika engkau telah menggunakan lidahmu tersebut fi ghairi ma khuliqa lahu, di luar tujuannya. Tujuannya kan untuk kebaikan tadi. Jika engkau menggunakan lidahmu di luar tujuannya, faqad kafarta ni'matallahi, engkau telah kufur, ingkar akan nikmat Allah, dan semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Wa wa'ala bu'adhaika, dan ini kebanyakan anggota kita kayak gitu. Kita gunakan untuk yang menjadikan Allah murka, ini kebanyakan. Wa wa'ala bu'adhaika 'alaika wa 'ala sairil haqqi, dan semua makhluk. Ingat, wala yakubun nasa fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wala yakubun nasa, tidak akan bisa menjerumuskan, menyungkurkan manusia ke neraka jahanam illa hasaidu lisanihim, kecuali buah daripada lidahnya yang berucap tadi. Ila sadi al-sanin fastadhir, fastadhir alaihi, maka fastadhir alaihi, berusahalah engkau untuk menundukkan, mengalahkan apa tadi, kepada telingamu tersebut, bihuwayati kuwatika, dengan kemampuanmu, hatta la yakubbuka, was, maksudnya berusahalah engkau sekuat mungkin untuk menjaga lidahmu sampai la yakubbuka, sehingga yang namanya lidahmu itu tidak menjadikan kau masuk fi qa'ri jahannam, ke dasar neraka jahannam. Wa bil khabar, disebutkan dalam satu riwayat, innar rajula, sungguh seorang laki-laki la yatakallam bil kalimati, sungguh ada seseorang itu mengucapkan satu kalimat, liyatahaka biha ashabuhu, liyutahika biha ashabahu, untuk menjadikan sahabatnya itu tertawa. Ada orang bercerita untuk menjadikan orang tertawa. Biasa orang kalau sudah biasa cerita tertawa, kalau kehabisan itu ngaco itu ceritanya. Fayahmi biha ila qa'ri jahannam, tanpa disadari seorang hanya berucap sekali ternyata menjadi sebab dia masuk ke neraka jahanam. Allah, omonganmu
Kadang sesaat kita tidak sadar menggunjing lidah, sesaat kita menggunjing, sesaat kita menfitnah, mencaci, merendahkan dan seterusnya. Karena tidak sadar orang punya penyakit. Masalah besar adalah jika orang berpenyakit tidak pernah menyadari dirinya berpenyakit. Susah untuk tobat. Sab'ina kharifan, 70 tahun. Nyeburnya neraka itu 70 tahun. Perjalanan nyebur ke neraka 70 tahun. Gimana dalamnya, mengerikannya. Ruwaya annahu, diriwayatkan bahwasanya kutilah, terbunuh syahidun, seorang mati syahid. Fil ma'rakati, di medan laga. Ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW. Wala qailun, ada yang bertanya, ada yang berkata, hani'an lahu bil jannati. Oh, selamat baginya menjadi ahli surga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa may yudrik?" Apa yang kau ketahui? La'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Dia dilihat orang baik, lalu dikatakan ahli surga. Nabi katakan la'allaka. Wa may yudrik? Kamu tidak tahu apa yang diragukan. La'allahu, barangkali dia adalah karena yatakallamu fi ma la ya'nihi, berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Akhirnya jadi ada hukuman di hadapan Allah. Wa yabkhal bima ya'nihi. Wa yabkhal, kemudian pelit. Wa yabkhal, dan pelit bima yughnihi, dengan sesuatu yang mereka butuhkan. Yughni, yang mencukupinya. Yughni. Jadi orang itu dua pilihannya. Dengan lisannya tarkuhu ma la ya'ni, jangan ngomong kecuali yang berguna. Jangan pelit dari ngomong yang berguna. Kalau berguna, ucapkan kalimatmu. Kalau tidak berguna, jangan ucapkan. Fahfad lisanaka min thamaniyatin, maka jagalah lidahmu dari 8. Al-awwal al-kidhbu, berdusta. Dan berdusta ini halus, pelan-pelan. Orang tidak sadar kalau dirinya berdusta itu. Kadang bahkan, Masya Allah, kalau sudah dicap tubi'a, stempel oleh Allah menjadi pendusta, dusta, ngomong apa aja dusta. Kalau sudah dusta, nggak enak. Na'udzubillah. Ini sifat juga. Kalau sudah melekat pada seseorang, repot. Hati-hati. Makanya jangan berkumpul dengan orang pernah berbohong. Dusta. Maksudnya berdosa. Kalau berbohong sesaat kepleset, ya. Tapi ada orang kerjaannya dusta. Ketahuilah, engkau pasti akan dibohongi. Pasti. Fahfad minhu lisanak, maka jagalah lisanmu dari berdusta. Fil jiddi, dan sungguh-sungguh dalam menjaganya. Hati-hati, jaga lidahmu sebisa mungkin, tidak boleh berdusta. Wal hazali, guyonan. Wala tu'awwid lisanaka al-kidba, untuk berdusta. Apa tadi? Baik, wala tu'awwid lisanaka al-kidba hazalan. Jangan kau biasakan lidahmu untuk berdusta biarpun guyonan. Karena kebiasaan jelek. Sebab dustanya guyon mula-mula, tapi akhirnya fayastata'ik atau fayatu'uka dalam nuskah lain. Ilal jiddi, akhirnya bohong beneran tuh. Guyonan. Biarpun mula-mula guyonan, tapi karena biasa, akhirnya beneran bohongnya. Wal kidhbu min ummahatil kabairi, berdusta adalah termasuk dari induk dosa-dosa gede. Dosa gede, sumbernya paling gede adalah dari yang namanya berdusta ini. Tuma'innaka, sesungguhnya engkau idza arafta bidzalika, kalau urifta jika engkau diketahui bidzalika dengan dustamu, idza urifta jika engkau diketahui bidzalika dengan dustamu itu, sakotot adalatuka, akan jatuh keadilan, engkau tidak dianggap lagi kesaksianmu. Sakotot adalatuka, jatuh adalahmu. Adalah syahadah. Maksudnya apa? Engkau tidak boleh lagi menjadi saksi. Rendah kau. Wathiko, dan juga kepercayaan orang kepadamu berubah karena kamu berbohong.
Orang kalau sudah dibohongi sekali, paling bohongin lagi, tidak bakal didengar nanti. Wathiqah biqaulika. Baik. Baik. Saqatat al-laqatu wathiqat. Wa tasdarika al-a'yunu. Maka orang akan meremehkan kalian. Istira. Orang akan melihat kalian tidak berarti. Si pembohong itu. Alah kemarin bohong itu. Sudah biarin deh. Bohong maling. Sampai giliran beneran gak ditolong sama orang itu. Karena biaya berdusta. Biasa berdusta. Tasdarik. Istira. Merendahkan. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kidhibi. Kalau kau ingin tahu bahwasanya dusta itu busuk, jelek. Maka jangan berbohong. Dan apalagi tulabul ilm berbohong. Na'udzubillah. Bohong dengan guru kadang-kadang. Fandur ila kidbi ghairika. Kalau kau ingin tahu seberapa besar sih, kalau ingin tahu tentang jeleknya dusta, lihatlah tentang sahabatmu yang berdusta. Ila kidbi ghairika. Kalau kamu dibohong itu bagaimana sih rasanya? Ya begitulah, bohong itu jelek. Bohong itu jelek. Dan kemudian lihatlah ila nafrati. Kemudian kamu lihat kalau dusta itu jelek, ila nafrati nafsika. Ila nafrati nafsika, dan lihatlah dari dirimu pun yang menghindar dari dibohongi. Nafrah itu menjadi lari dan benci. Orang tidak senang dengan, seperti ada marot munafir, ada penyakit yang menjadikan orang tidak senang dekat dengannya. Penyakit yang membahayakan, bau dan sebagainya. Dan nafrah adalah lari aslinya. Yang menjadikan dirimu lari. Coba kalau ada orang berbohong, kau tidak senang duduk dengannya. Capek, malas. Wastihqaruka, dan engkau pun akan merendahkan li sahibi, orang yang punya dusta tersebut. Wastikbahuka lahu, dan kau menganggap itu kubuh jelek. Wa kadzalika, begitu juga faf'al bi jami'i uyubi nafsika, lakukanlah untuk mengoreksi semua kejahatan yang di dalam dirimu. Fa innaka latadri kubha uyubika, engkau sungguh tidak akan bisa mengetahui kejelekan aib-aibmu, kejelekan kekuranganmu. Min nafsika, dari dirimu sendiri. Memang susah ya, kalau melihat kejelekan kita dari diri kita sendiri nggak bisa. Akan tapi fa innaka tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairika, akan tapi dari orang lain. Famastakbahtahu min ghairika, apa yang kau anggap jelek dari orang lain, la muhalata, mau tidak mau, fala tarda li nafsika, jangan rela untuk dirimu sendiri. Li nafsika dzalika, yang demikian itu. Jadi pendidikan dari Imam Ghazali kan disebutkan tadi kejelekan berdusta, kejelekan lidahmu. Kadang orang ngomong jelek itu nggak sadar. Orang berdusta juga tidak sadar, melakukan kehinaan tidak sadar, ngomong nggak benar nggak sadar. Untuk bisa sadar, suruh koreksi kata Imam Ghazali. Cobalah kamu lihat, kalau kamu ngomong begitu terus diucapkan oleh seseorang itu bagaimana kamu? Orang kamu berdosa tidak sadar kalau dosa jelek. Sekarang kalau melihat orang berdusta gimana? Jelek. Nggak akan merendahkan. Ya sama seperti itu. Kalau pengen ngukur apakah pekerjaanku ini adalah baik atau tidak, tempelkan pekerjaan itu di orang, bagaimana pandanganmu tentang orang tersebut. Yang kedua adalah masalah lidah, al-khulful wa'di, ingkar janji. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah dusta ya. Hati-hati, saya perlebar lagi masalah dusta. Ada dusta yang diperkenankan adalah dusta di dalam, ada beberapa dusta yang diperkenankan adalah untuk mendamaikan dua yang berselisih. Dua berselisih
Terjadi persengketaan dua saudara, kemudian kita berdusta untuk menyatukannya. Tujuannya adalah seperti itu. Ada dusta untuk menjaga nyawa. Ada orang datang membunuh salah satu sahabat kita, lalu bertanya, ada orang di rumahmu, temanmu ada enggak? Kita ngomong tidak ada, selesai. Tapi pada umumnya dusta adalah rendah, dosa adalah jelek, dosa adalah terhina. Dusta, maka jangan berbohong, berdusta. Kalau sudah orang pernah berbohong sekali akan distempel dia menjadi seorang pendusta. Kalau sudah menjadi seorang pendusta tidak ada ngomong kecuali harus berdusta. Kalau tidak dusta enggak enak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhlurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tusir alaina innaka ala syahir. Allahumma ya Allah jaga mata kami, ya Allah jaga lidah kami, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami, jaga kami semua ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat. Panjangkan ya Allah umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah ampuni lidah kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah yang pernah sering melihat yang haram. Engkau sungguh maha tahu ya Allah. Mata kami, mata kami. Jangan biarkan mata kami terus melihat yang haram ya Allah. Kami mohon jaga mata kami dan jaga telinga kami, jaga lidah kami, jaga anggota tubuh kami dari semua yang Engkau murkai ya Allah. Sungguh jika anggota tubuh kami sudah Engkau jaga, tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan kami. Ampuni ya Allah, sungguh dosa kami sangat banyak. Malu kami ya Allah untuk memohon kepadamu dengan banyaknya dosa ini ya Allah. Ya Allah, kalau kami melihat besarnya dosa ini, sungguh kami malu menghadap kepadamu. Akan tapi ya Allah, Engkau maha pengampun, maka kami mohon ampuni dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah. Kami tidak ingin tangan kami kelak di akhirat berucap ya Allah, bersaksi akan kejelekan kami. Maka hapus di dunia sehingga tangan kami tidak akan mampu menceritakan kejelekan, karena sudah Kau hapus waktu kami di dunia. Ya Allah, dosa mata kami ya Allah hapus di dunia. Ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah, dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, anak santri kami, anak-anak kami, berikan kepada mereka segala kebaikan, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar Radakun dan juga para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.